Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Selamat pagi pula ayah bunda yang terhormat yang selalu setia menemani putra-putrinya untuk belajar dari rumah, ya. Anak-anakku yang tercinta, pada pagi hari ini Bulis akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Yang kemarin Bulis sudah menerangkan beberapa gangguan dalam organ pernafasan manusia. Maka di pagi hari ini Bulis akan mengambil satu contoh penyakit saja yang menyerang organ pernafasan manusia, yaitu penyakit asma. Materi ini dibuat dalam rangka pembelajaran secara daring pada masa pandemi COVID-19 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Nganjuk kelas 5 tema 2 subtema 2. Bulis akan mengutip satu hadis. Sesungguhnya Allah itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Oleh karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anakku, langsung saja pelajaran. Marilah kita mulai dengan bacaan Ummul Quran dan berdoa bersama-sama dulu supaya di pembelajaran pagi hari ini dapat berjalan lancar. Walaupun tidak bisa bertemu dengan Bulis secara langsung, anak-anak tetap akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Penyakit asma. Penyakit asma ini disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Faktor keturunan. Apabila ayah bundanya mempunyai penyakit asma, kemungkinan besar putra-putrinya juga akan ada yang menurun kepada putra-putrinya. Tetapi itu tidak patokan, asalkan kita semua dapat menjaga kesehatan, dapat menjaga alat pernafasan kita dengan lancar dan sehat, daya tahan tubuh kita tetap kita jaga dengan fit, insya Allah penyakit keturunan apapun itu tidak akan bisa menurun. Jadi walaupun penyakit ini bisa menurun, asalkan daya tahan tubuh kita sehat, kuat, ya, dapat melawan bakteri atau kuman atau virus atau penyakit yang lainnya, maka kita tidak akan jatuh sakit. Intinya kita harus tetap dalam keadaan yang sehat dan fit, ya. Penyakit asma adalah faktor dari alergi yang berasal dari udara yang tidak bersih, seperti kebakaran hutan yang terjadi di Riau, di Sumatera, Kalimantan. Itu akan menyebabkan kepulan asap hitam pekat, kalau bernafas terasa pedih sekali, ya. Itu sangat berpengaruh tentang bisa menyebabkan penyakit asma. Kemudian debu, ya, debu di jalan, apalagi sekarang musimnya kemarau, di mana-mana kita terdapat banyak sekali debu yang berterbangan, baik itu di luar rumah ataupun di dalam rumah. Kemudian juga dapat disebabkan oleh sari bunga. Jika anak-anak mencium bunga, maka akan bersin akan batuk. Berarti itu anak-anak juga alergi dengan sari bunga. Yang terakhir, bulu binatang. Kita harus hati-hati dengan bulu binatang. Apabila kita ada alergi dengan bulu binatang, maka kita akan dapat terserang penyakit asma. Kemudian gejala awal dari penyakit asma yaitu batuk. Batuknya tidak di pagi hari atau di siang hari, batuk terus-menerus di malam hari. Yang kedua, jika bernafas sesak, nafasnya sesak, kemudian nafasnya bunyi nyik, nyik, nyik gitu, ya. Kemudian rasa berat di dada. Kemudian dahak sulit keluar, ada dahak di dada tapi sulit keluar. Ini adalah gejala yang paling awal pada penyakit asma. Batuk di malam hari, sesak nafas, nafasnya bunyi, rasa berat di dada, dahak sulit keluar.
Kemudian gejala yang lebih berat atau lebih parah selanjutnya, stadium berikutnya, serangan batuknya itu hebat. Jadi kalau batuk itu menggigil sekali, aduh sangat menggigil sekali, batuknya hebat sekali. Kemudian sesak nafas yang kuat, jika bernafas sangat sulit sekali bernafas, maka dia akan membutuhkan alat bantu pernafasan, ya. Kemudian nafasnya tersengal-sengal, tidak bisa berjalan lancar. Boleh sampai tidak bisa menirukan ya anak-anak. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Kemudian kulit kebiruan atau cyanosis, ya. Cyanosis itu kulit berwarna biru yang dimulai dari sekitar mulut, ya. Ini hati-hati pada bapak-bapak perokok, ayah-ayah yang perokok itu biasanya bibirnya terasa biru. Itu adalah cyanosis, itu bisa jadi menandakan bahwa di dalam tubuh ayah bunda paru-parunya ada yang terkena asma. Jadi hati-hati ya. Jika kita mendapati mulut kita berwarna biru, sering merokok, ya itu adalah gejala ada yang terserang asma. Gejala yang selanjutnya yang lebih parah lagi, sulit tidur. Dia tidak bisa tidur dalam keadaan terlentang. Ya, dia posisi yang paling nyaman adalah ketika duduk. Jadi kalau tidur itu penderita asma itu yang paling nyaman itu duduk. Kalau tidur secara terlentang itu dia tidak bisa karena batuknya berat sekali, ya. Kemudian sering kesadarannya menurun ini, ya. Jika terus gejalanya terus memburuk, maka dia bisa pingsan atau sering tidak sadarkan diri. Ini sudah sangat membahayakan. Kemudian hal-hal apa saja yang menyebabkan penyakit asma kambuh antara lain. Anak-anak, berarti kalau seperti ini dapat disimpulkan bahwa penyakit asma itu bisa disembuhkan. Caranya bagaimana? Kita ya harus berobat ke dokter, mendapat bantuan alat pernafasan, mendapat obat pelega tenggorokan dari dokter. Kemudian kita menghindari ini hal-hal yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit asma, menghindari udara yang kotor, menghindari bulu, menghindari debu dan sebagainya. Kita harus tetap rajin berobat ke dokter. Kita harus tetap memakai masker, ya. Kalau begitu kan asmanya sembuh. Namun jika sembuh, dia akan kambuh lagi. Jadi sewaktu-waktu kambuh. Kapan dia akan kambuh? Yang pertama, apabila kondisi suhu udara yang terlalu dingin, ya, seperti musim sekarang ini, musim kemarau. Kita kalau malam kan sangat dingin. Kalau siang banyak debu yang berterbangan ini, hati-hati bagi penderita asma. Hai orang penderita asma, hati-hati dengan keadaan udara seperti ini. Jika siang debu, jika malam dingin, ya beresiko kambuh, ya. Hai orang-orang di luar sana, jaga kesehatanmu jikalau udara sedang tidak baik seperti ini. Kemudian apalagi yang menyebabkan bisa kambuh? Ini udara kotor, ya. Debu-debu yang berterbangan, yang banyak mengandung karbon dioksida, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran hutan. Itu kita harus terhindar dari ini udara-udara yang kotor. Kemudian asma bisa kambuh apabila dia terlalu capek atau terlalu aktivitas yang berat. Bahasa Jawa ini kekeselan, tidak boleh. Orang yang sakit asma itu tidak boleh bekerja terlalu berat, ya. Kemudian ada beberapa cara merawat alat pernafasan sebagai berikut ini. Agar alat pernafasan kita tetap sehat, kita harus merawatnya baik-baik. Yang pertama, menutup hidung saat udara yang kita hirup kotor. Gunakan selalu masker. Nah, ini sudah dari dulu anak-anak. Kalau kita keluar rumah itu biasakan masker, bukan hanya sekarang saja ada COVID-19. Dari dulu kita sering kalau keluar rumah itu sebaiknya kita menggunakan masker biar udara yang kotor tidak bisa masuk ke dalam hidung kita. Yang kedua,
menjaga kebersihan hidung, jangan mencabut rambut dalam hidung. Ting ting, hati-hati. Rambut hidung tidak boleh dicabut karena rambut hidung berfungsi menyaring udara yang kotor, ya kan? Kemudian rajin olahraga secara teratur agar kondisi badan tetap sehat. Ya, rajin olahraga, berlari-lari. Sekarang yang lagi ngetren yaitu goes, silahkan ya anak-anak pilih yang mana. Kemudian tidak boleh merokok. Merokok mengandung nikotin yang merusak paru-paru dan jantung. Anak-anak harus makanan yang bergizi. Kemudian di rumah cukup ventilasi udara dan cahaya di jendela di dalam rumah kita. Siklus peredaran udara dan cahaya harus terjaga dengan sehat di dalam rumah kita agar rumah kita selalu sehat. Itulah anak-anakku, materi di pagi hari ini cukup singkat tentang bagaimana cara mengetahui gejala-gejala penyakit asma, cara mengobatinya, kemudian cara kita menjaga alat pernafasan kita. Ada sebuah kegiatan ini tolong dicatat di dalam buku tulis tema 2. Dicatat soalnya dan dijawab, dikerjakan. Yang pertama, apa yang dimaksud penyakit asma? Yang kedua, faktor apa yang menyebabkan penyakit asma? Yang ketiga, sebutkan gejala awal penyakit asma. Yang keempat, apakah penyakit asma dapat disembuhkan? Yang kelima, apakah penyakit asma diderita seseorang bisa kambuh? Anak-anak selamat belajar, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, selalu pakai masker jika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak antar sesama atau social distancing. Kemudian yang terakhir, tetap gunakan hand sanitizer kemana-mana. Selamat belajar, semoga tetap sehat. Salam sehat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.